Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat salam limpah surah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua, berbagai kalangan, berbagai wilayah, berbagai profesi, semua saudara kita. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat dohir batinnya. Allah jauhkan dari mara bahaya, Allah jauhkan dari panca bahayanya, dan Allah dekatkan dengan keberkahan, kemuliaan, kesehatan, keselamatan, dan subur dunia berana. Barakah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bersolawat untuk ibadah kita, untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keberkahan kehidupan kita mitra. Dengan niat bersolawat, dengan diiringi dengan keikhlasan dan dengan perbuatan perjalanan yang baik, keberkahan akan limpah curah dari amal perbuatan kita dan yang lurus-lurus niatnya. Tapi ada sebagian yang bersolawat membodohi diri sendiri dan membohongi umat mitra. Dosa besar kita dikala kita bikin konten yang semestinya baik menjadi tidak baik. Sebab akidah itu dipelencengkan dengan konten-konten pembodohan, dengan konten-konten kebohongan. Ya, jadi hati-hati kalau kita bersolawat, fokus untuk berniat ibadah. Karena lillah, tekadkan niat kita yang kuat, yang kokoh sekuat baja untuk beribadah. Dan perjalanannya juga harus baik. Perjalanan itu perbuatan kita. Ya, perbuatan kita itu harus lurus, harus baik. Ya, harus baik, harus lurus. Misalnya kalau pengobatan, istilahnya itu kan pengobatan, nolong orang, itu baik perjalanannya. Ya, diiringi dengan keikhlasan kita. Tidak ada efek sampingan istilah embel-embel, uang harus segini. Kita berdoa dengan membacakan kalamullah, dengan membacakan sholawat, ya, ganjaran pasti limpah curah kepada kita. Dasarnya juga kita ibadah, kita nolong. Tapi kalau toh kita bersolawat dengan jalur yang tidak baik, kalau toh kita bersolawat dengan membodohi dan membohongi diri kita, ya, apalagi membohongi umat, itu dosa besar kita. Ya, dosa besar. Sebab pedoman kita umat muslim, ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran dipelenceng-pelencengkan, dibacanya tidak baik, dirarapkannya tidak baik, ditempatkannya tidak baik. Itu sangatlah dosa besar. Ya, itu versi saya, maaf. Ya. Jadi kalau bersolawat itu perjalanannya juga harus baik, diiringi dengan keikhlasan. Nah, di situ limpah curah keberkahan dari amal dan perbuatan kita yang lurus dan yang baik, diiringi dengan keikhlasan. Kalau misalnya bersolawat tidak diiringi dengan keikhlasan dan perbuatannya juga mencong, ya, membodohi umat, gitu misalnya, bikin konten settingan, misalnya grebek bukan santet, istilahnya ternyata istilahnya anak buahnya belia
ternyata dia dibayar gitu kan dengan skenario sedemikian rupa, intinya memasukkan ayat-ayat suci Al-Quran, memasukkan bersolawat, istilahnya dosa besar, itu dosa besar ya. Makanya kalau orang-orang hikmah, orang-orang berilmu itu harus hati-hati gitu, kita berbuat, harus hati-hati kita melangkah, sebab seorang pimpinan ya, seorang pimpinan itu harus memberi contoh yang baik selamanya, dan yang lurus, akidah kita lurus, semuanya lurus, ucapan kita lurus, semuanya lurus gitu. Seorang pimpinan harus jadi figur, istilahnya ikhwannya atau muridnya atau pasiennya atau umatnya, istilahnya mencontoh dengan kebaikan, bukan istilahnya kita berbuat dengan membohongi gitu mitra. Membohongi itu dosa besar, dosa besar. Waduh, itu bertobatlah gitu kan, bertobatlah. Ya di situ apa dukun ataupun ini itu gitu kan. Kalau versi saya itu tidak ada mitra, tidak ada kalau versi saya. Makanya di konten saya walaupun sedikit, walaupun subscribe-nya sedikit, insya Allah saya tidak akan membodohi diri sendiri. Insya Allah saya tidak bisa membodohi umat. Sebab kalau di konten itu semua umat melihat video kita, semua melihat istilahnya gitu figur seorang pemimpin ya. Kalau pemimpinnya istilahnya membodohi diri sendiri, membodohi umat, istilahnya rakyatnya gimana nantinya, yang awam ilmu gitu mitra, yang awam ilmu, yang pengetahuannya di bawah rata-rata gitu kan. Kalau pengetahuannya di atas rata-rata, otomatis tahu gitu kan, mana yang bohong, mana yang tidak bohong, mana yang baik, mana yang tidak baik gitu kan. Nah gitu. Jadi hati-hatilah kita bersolawat. Sekali lagi saya tegaskan, bersolawat itu untuk ibadah kita, dengan niat ibadah dan perbuatan dengan niat lurus ya, tidak ada kebohongan, iringi dengan keikhlasan. Nah, semua amal kebaikan semua juga dari niat amal ikhlas. Semua kebaikan itu, barokah itu semuanya juga dari niat amal ikhlas. Baik semua. Itu disebut keberkahan. Disebut keberkahan misalnya kalau toh niatnya baik, perjalanannya tidak baik, ikhlasnya nggak ada, itu nggak mungkin berkah gitu. Itu gado-gado gitu kan. Nah itu maaf, itu versi saya berpengalaman, berdasarkan pengalaman saya itu kan ya. Walaupun ada yang kesinggung, mohon dimaafkan. Ambil sisi positif, buang sisi negatif ya. Kalau di konten kan istilahnya di video semua juga, ambil positifnya, buang negatifnya. Sebab semua juga punya misi masing-masing gitu mitra, punya misi masing-masing dan punya tujuan masing-masing. Itu tergantung niatnya semuanya juga gitu ya. Nah sekian dulu mitra, semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita harus membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, membersihkan ucapan kita, membersihkan akhlak-akhlak yang tidak baik, harus menjadikan baik demi keberkahan kita dan demi keberkahan umat ya. Semoga mitra selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.